Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya Arnanda Jisaputra di dalam tutorial operasionalisasi SPSS 25. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan mencoba melakukan uji linearitas pada data regresi. Nah, kalau kita melihat untuk data regresi itu syarat yang harus nampak ya, harus dipenuhi. Salah satunya adalah linearitas. Kalau data itu tidak linear, maka dia tidak bisa dilakukan atau diuji atau dianalisis ya dengan menggunakan regresi gitu ya, regresi baik regresi sederhana maupun regresi berganda. Jadi multiple regresi tidak bisa digunakan atau simple regresi tidak bisa digunakan. Jadi harus dengan menggunakan analisis model statistika yang lain. Baik, untuk saat ini kita akan mencoba menguji linearitas dengan scatter plot. Ya, apa itu scatter plot? Scatter plot itu semacam grafik, ya, grafik dari titik-titik atas data yang ada, ya, posisi data di dalam satu grafik statistika. Tatkala kita melihat grafik ini, maka kita bisa menginterpretasikan apakah ini linear atau tidak. Ya, oke. Caranya yang pertama adalah kita klik grabs. Ya, ini ada data ya. Ini item, ini variabelnya. Kalau sudah uji asumsi klasik, maka itemnya itu bisa kita hilangkan. Ya, katakanlah misalkan kita bisa clear, kita hilangkan, yang ada hanyalah variabelnya saja. Nah, ini kita hilangkan biar tidak membingungkan gitu ya. Kita hilangkan dulu saja. Nah, ini berarti ada Y, X1, X2, X3. Oke, lalu kita tekan grabs, kemudian kita tekan legacy dialog, kemudian kita tekan scatter dot. Ya, kita ambil simple scatter saja ya, kemudian kita define. Nah, di sini apabila kita menggunakan scatter plot, ini muncul kotak dialog simple scatter plot, maka kita harus satu-satu ngujinya ya. Tidak bisa kita langsung X1, X2, X3 kita masukkan, tidak bisa. Jadi kalau Y kita masukkan ke Y aksis, kemudian X nya yaitu X1 kita masukkan, X2 kita masukkan, X3 kita masukkan satu-satu. Coba kalau kita tiga-tiganya kita masuk, maka dia tidak bisa ya, dia harus satu-satu. Itu salah satu kelemahannya. Oke ya, kemudian kita biarkan aja ini, option juga kita biarkan ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, muncul. Nah, jadi tatkala kita menginterpretasikan ini bagaimana ini linear atau tidak, maka adanya garis yang ini mengarah dari kiri bawah ke kanan atas, itu adalah sesuatu yang linear positif. Tapi tatkala garis titik-titik ini mengarah kepada kanan atas ya, kiri atas ke kanan bawah ya, kiri atas ke kanan bawah, maka dia linear negatif. Nah, kalau kita melihat ini kan titik-titiknya mulai ini jarang ya, di kiri bawah jarang, kemudian semakin ke kanan, semakin ke kanan atas, semakin tebalnya ke sini. Nah, maka ini bisa kita interpretasikan sebagai linear. Tapi ingat ya, perlu ditunggu dulu bahwa penjelasan linearitas dengan menggunakan scatter plot itu sangat-sangat multi interpretatif ya. Jadi tatkala kita melihat seperti ini bisa dibantah oleh penguji ya. Penguji bisa memberikan dalil bahwasanya ya, kalau ini linear, kalau misalkan ini sebetulnya kalau yang linear itu tatkala ada data garis begini, dia mengikuti garis itu ya. Dia nggak jauh-jauh dari garis. Ini kalau katakanlah misalkan ini nggak ada pulpen ya, kalau misalkan kita tarik garis gitu
ya, seperti ini. Nah seperti ini ya, ini sama ini ya, ini sama dengan outputnya. Ini kalau ini sudah saya tarik garisnya, ini garisnya dari kiri bawah ke kanan atas ya, ini seakan-akan adalah dia linear ya. Tetapi kalau misalkan kita di web atau mungkin di petunjuk buku, titik-titik itu merapat sekali di garis tengahnya. Tetapi ini kan ada yang keluar ya, ada yang keluar, ini yang keluar. Apakah ini outlier ataukah ini memang bisa disebut linear? Itu kita tidak bisa memastikan, sehingga muncul banyak sekali persepsi ya, yang ini tidak bisa dibuktikan secara pasti dan tertimbang. Maka dari itu kita menggunakan cara kedua ya. Jadi kita akan menggunakan signifikansi ya, dan juga menggunakan nilai ya yang ada di ANOVA tabel. Nanti kita akan di video selanjutnya kita akan mencoba untuk menimbang apakah data penelitian ini linear atau tidak ya. Itu adalah dengan signifikansi ya, dengan melihat signifikansi dan juga dengan menggunakan F-tabel serta F-hitung di dalam ANOVA tabel ya. Oke, demikian untuk video singkat kali ini. Nanti saudara juga bisa menguji coba kalau misalkan itu ada X2 ya dan X3, silahkan diuji coba, yaitu dengan grabs, kemudian legacy dialog, kemudian scatter dot, kemudian pilih simple aja, kemudian define ya, kemudian ini X nya dikeluarkan diganti X2, kemudian tekan OK, muncul deh hasilnya. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa ditulis di kolom komentar apa yang harus diperbaiki dan dibenahi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.